Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media dan pemirsa sekalian yang ada di rumah. Pertama-tama kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas terjadinya peristiwa penembakan yang dialami oleh korban pilot Kapten Nicholas F. Gosselin, warga negaraan Amerika, serta pembakaran pesawat Pilatus milik PT AMA yang sejatinya PT AMA melayani kegiatan misi atau keagamaan di daerah-daerah terpencil, terutama di lokasi tempat kejadian, ya, di lapangan terbang Balinggama, distrik Sobaham, Kabupaten Yaukimo. Perlu kami sampaikan pada malam hari ini, kebetulan kami didampingi oleh Karumkit Bayangkara Polda Papua serta Kasatgas Gakum Operasi Damai Karten 2026 menyampaikan bahwa tadi pagi korban berhasil dievakuasi oleh jajaran TNI, dan pada malam hari ini kita menindaklanjuti dengan proses bagian dari proses upaya penegakan hukum, yaitu melaksanakan kegiatan visum. Ya, perlu kami jelaskan di sini, visum ini dilaksanakan untuk menerangkan sebuah kejadian peristiwa agar lebih jelas. Kenapa tidak lakukan otopsi? Karena setelah tadi kita lihat secara awal bahwasannya tidak dibutuhkan atau tidak sangat diperlukan untuk dilakukan otopsi, karena melihat luka korban atau jenazah ini secara kasat mata kita sudah dapat menyimpulkan. Nah, nanti terkait dengan isi ataupun hasil daripada visum yang sudah kita laksanakan tadi, nanti kami kasih kesempatan kepada Karumkit Bayangkara Polda Papua, Kombes Pol Dr. Romi, untuk menjelaskan. Silakan, Dok. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kepala Operasi Damai Karten 2026, Bapak Wakapolda Papua, para PJU Polda Papua, para PJU ODC Damai Karten, Bapak Kasatgas Humas, Bapak Kasatgas Gakum, Direktur PT AMA, rekan-rekan, dan Dokter Forensik Rumah Sakit Bayangkara, Dr. Jimmy, spesialis forensik. Saya Karumkit Bayangkara, saya mohon izin untuk menerangkan kesimpulan dari pemeriksaan kami. Pada mayat seorang laki-laki dewasa muda berusia 29 tahun. Ini ditemukan luka-luka terbuka pada bagian kepala, dahi, pipi kiri, dan daerah sekitar daun telinga kanan. Luka lecet di daerah kepala sisi kanan. Tanda patah tulang pada rahang atas sisi kiri dan kanan, serta patah tulang rahang bawah sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak masuk tempel dengan posisi moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Jadi dari sisi kiri itu tempel, kemudian keluar di sisi kanan sehingga mengakibatkan tulang maksila atau tulang pipi sebelah kanan ini patah. Dan hasil rongsen yang kita lakukan pada jenazah ini ada luka patah pada dasar tengkorak di dalam. Tidak kita lakukan otopsi dalam karena kita lakukan hanya otopsi luar, makanya kita menggunakan X-ray. Nah, itu ditemukan, jadi dia masuk dan keluar, kemudian
pecahan atau dari masuknya peluru ini merusak tengkorak atau dasar tengkorak di dalam. Ini yang menyebabkan jenazah ini, korban ini langsung meninggal dunia atau meninggal dengan cepat, atau sudden death lah, ya, sudden death gitu. Jadi cepat sekali karena masuk langsung. Itu yang bisa kami sampaikan penyebab kematian. Jadi karena adanya luka tempel pada pipi kiri dan keluar dari tembus telinga di luar ini sebelah kanan. Dia menyinggung dari mematahkan tulang-tulang dalam di tengkorak di dalam. Itu dari kami, Rumah Sakit Bayangkara, Polda Papua. Terima kasih. Baik, terima kasih Kombes Pol Dr. Romi. Selanjutnya ada satu hal yang menarik yang dari peristiwa ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini terkait dengan hasil proses penyelidikan dan pendalaman kita terhadap kejadian tersebut. Untuk itu kami perkenankan Kasatgas Gakum untuk menyampaikan apa hasil daripada proses penyelidikan. Terima kasih. Perlu disampaikan setelah terjadinya kejadian penembakan tersebut, kita langsung melakukan penyelidikan, ya, melakukan interview, pemeriksaan, juga memantau juga dalam media sosial mungkin yang beredar di masyarakat. Setelah kita melakukan penyelidikan tersebut, sementara dapat kita simpulkan bahwa kejadian ini dilakukan oleh kelompok KKB Bakusip. Kelompok ini adalah kelompok baru yang pimpinan M. Balingga, ya, di mana dalam pengakuan dalam pantau media sosial dia menyatakan sebagai anak buah daripada Elgus Kobak, Kodap 16 Yokimo. Namun demikian terkait hubungan dengan Elgus Kobak masih akan kita dalami lagi, karena sesaat setelah kejadian yang bersangkutan setelah melakukan aksi di TKP, dia melakukan pernyataan rilis. Begitu juga dengan Elgus Kobak juga menyampaikan rilis bertanggung jawab terkait dengan kejadian yang berlaku. Nah, kemudian fakta yang ada ditemukan foto pelaku di atas pesawat MAP yang sudah terbakar, dan kita pastikan bahwa yang bersangkutan adalah M. Balingga, ketua daripada KKB Bakosip yang baru, di mana kita ketahui dari profil kelompoknya juga terlihat baru, kita belum mengenali, begitu juga dengan persenjataan yang dia pegang. Terima kasih. Terima kasih. Untuk sementara itu dari kami. Mungkin ada pertanyaan? Ada izin yang soal yang soal luka pada korban ya. Itu satu tembakan saja atau lebih dari satu tembakan? Terus apakah selain ditembak ada pukulan dari pelaku? Terus setelah dia di berapa lama setelah kondisi dia ditembak itu terus dinyatakan meninggal dunia? Ya, izin saya menjelaskan di sini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada luka di jas, benturan dengan benda tumpul ya pada kepala dahi sebelah kanan. Jadi di sini ya, sebelah kanan sini ya. Jadi kemungkinan dia ini dipukul dulu, setelah dia tidak sadar. Ini hanya satu yang kita tahu tembakannya di sini, yang ditemukan. Kemudian titik keluarnya di telinga sini.